Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai definisi tari kreasi. Tari kreasi baru merupakan karya yang dihasilkan atas kreativitas individual atau kelompok. Menurut Arthur S. Nalan, tari kreasi yaitu hasil ciptaan tari yang muncul sekitar tahun 1950-an. Yang kedua, ada unsur tari kreasi. Agar tercipta suatu gerak ritmis yang indah, terdapat beberapa unsur yang membangunnya. Yang pertama ada unsur utama seni tari. Unsur utama seni tari dibagi pula menjadi 3. Yang pertama ada wiraga atau raga, yaitu sebuah seni tari harus menonjolkan gerakan badannya. Yang kedua terdapat wirama atau irama, yaitu sebuah seni tari harus memiliki gerak ritmis yang sesuai dengan irama pengiringnya, baik dari tempo maupun iramanya. Yang ketiga ada wirasa atau rasa, yaitu sebuah seni tari harus mampu menyampaikan pesan perasaan melalui gerakan sebuah tarian atau dari ekspresi penarinya. Yang kedua itu ada unsur pendukung seni tari. Yang pertama, ragam gerak. Sebuah tarian supaya menjadi lebih indah diperlukannya kombinasi gerakan pada beberapa anggota tubuh. Tidak hanya bagian kaki saja, tetapi juga lenggokan, lirikan mata, ekspresi, dan gerak kepala. Yang kedua ada ragam iringan. Sebuah tarian yang diiringi musik ritmis akan dinikmati secara gerak, suara, dan perasaan. Namun, akan lebih hidup lagi jika diikuti dengan suara iringan yang berasal dari tubuh penarinya. Yang ketiga, rias dan kostum. Unsur tari pada sebuah tarian harus dipenuhi supaya pesan tariannya sampai kepada penonton. Akan lebih bagus lagi jika dilengkapi dengan riasan dan kostum yang sesuai dengan tema tariannya. Yang keempat ada pola lantai atau blocking. Sebuah tarian akan lebih indah apabila gerakan disesuaikan dengan pola lantai. Jadi gerakan penari tidak terfokus di tengah panggung atau pada satu titik saja. Teknik penyusunan karya tari kreasi antara lain sebagai berikut. A. Menentukan tema. Tema disebut juga dengan pokok pikiran, dapat berasal dari apa yang kita rasakan, kita dengar, kita lihat, dan dapat diangkat dari pengalaman hidup, cerita rakyat, binatang, dan lain sebagainya. Penyajian suatu karya terkadang tidak hanya menggunakan satu tema saja, melainkan bisa beberapa tema. B. Eksplorasi gerak tari. Tahap kegiatan menciptakan tari kreasi ini, penata tari atau penyusun tari mencari gerak-gerak untuk dibuat menjadi gerak-gerak tari yang sesuai dengan tema tariannya. Dalam berkarya tari, memerlukan alat untuk melakukan gerak tari dan bereksplorasi. Gerak merupakan unsur utama atau alat utama dalam karya tari. Jika gerak tari hasil eksplorasi telah disusun menjadi sebuah karya tari, sebaiknya segera berlatih untuk memperagakan karya tari kreasi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam memperagakan gerak tari kreasi antara lain sebagai berikut. 1. Posisi badan dalam melakukan gerak tari. 2. Penyesuaian gerak dengan iringan tari. 3. Menghayati gerak yang dilakukan. C. Menyiapkan iringan tari. Tahapan dalam membuat iringan tari kreasi diantaranya sebagai berikut. 1. Musik yang ditunjuk sebagai pengiring tari kreasi berkoordinasi dengan koreografer mengenai tema tari, jadi penciptaan musik sesuai dengan tema tari tersebut. 2. Langkah selanjutnya penata iringan musik memilih alat musik yang cocok digunakan untuk mengiringi karya tari kreasi tersebut. Lalu, melakukan pengolahan suara pada alat musik untuk mengiringi tari kreasi. 4. Kemudian antara penari dan pemain iringan melakukan latihan penggabungan antara gerakan tari dengan musik iringan sampai sesuai dan kelihatannya indah gerak tari dan musiknya. D. Menyiapkan pendukung-pendukung lainnya.
Unsur pendukung karya tari ada banyak macamnya, antara lain busana, riasan, properti, tatapan tas, dan sebagainya. Dalam penyusunan sebuah karya tari, semua unsur pendukung tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semuanya harus dipersiapkan secara matang sesuai dengan tema tarinya. Selanjutnya, prosedur merangkai gerak tari kreasi. Yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi yaitu pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Pada tahap ini, penari bisa berimajinasi dan menafsirkan gerak terhadap apa yang telah dilihat dan didengar. Penari juga dapat bebas bergerak mengikuti kata hatinya, kemudian menafsirkannya ke dalam bentuk gerak. Yang kedua, improvisasi. Improvisasi yaitu pengalaman untuk mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada langkah eksplorasi secara spontan. Dari setiap teknik gerak yang dihasilkan pada waktu eksplorasi, selanjutnya dikembangkan berdasarkan aspek tenaga, ruang, dan waktu, sehingga menghasilkan teknik gerak yang sangat banyak. Yang ketiga, ada evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Dalam kegiatan ini, penari mulai menyeleksi dengan cara membuat teknik gerak yang tidak sesuai dan memilih teknik gerak yang sesuai dengan gagasannya. Hasil inilah yang akan digarap pada tahap komposisi. Langkah terakhir yaitu komposisi. Tahap ini bertujuan untuk mencari gerak dan selanjutnya membentuk tari dari gerak yang ditemukan. Berikutnya adalah fungsi tari kreasi. Fungsi tari kreasi adalah sebagai hiburan atau tontonan pertunjukan. Tari kreasi sendiri adalah jenis tari yang lepas dari kaedah-kaedah atau standar tari yang sifatnya baku. Tari kreasi ini dirancang atau diciptakan sesuai dengan kreasi sang penata tari atau koreografer. Tari kreasi disebut juga sebagai jenis tari inovasi sebab salah satu cirinya adalah gerakannya yang lepas dari pakem-pakem baku yang ada. Inovasi pada tari kreasi ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian diri dengan perkembangan zaman. Tujuan penciptanya lebih menekankan pada fungsi hiburan dan pertunjukan atau tontonan. Karena sudah lepas dari pakem atau kaidah tari, maka tari kreasi sudah tidak lagi berfungsi sebagai upacara atau persembahan seperti pada tari tradisional. Tari kreasi. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah sebuah tarian yang disajikan atau dibawakan oleh satu orang penari, baik penari laki-laki ataupun perempuan. 2. Tari berpasangan. Tari berpasangan adalah bentuk tarian yang ditarikan oleh dua orang penari, baik sesama jenis maupun berlawanan jenis. Dan ketiga, tari kelompok. Tari kelompok adalah tarian disajikan oleh beberapa orang dari awal sampai akhir secara kompak dan harmonis. Nilai estetis tari. Pada hakikatnya, nilai keindahan atau nilai estetis pada gerak tari merupakan kemampuan dari gerak tersebut untuk menimbulkan suatu pengalaman estetis. Genre dalam suatu daerah juga memiliki pengaruh besar dalam menilai nilai estetis suatu gerak tari. Tari kreasi berdasarkan iringan. Setiap tari memiliki iringan yang berbeda-beda sesuai dengan tema dan judul tari. A. Iringan tari kreasi. Beberapa contoh iringan musik pada tari tradisional antara lain sebagai berikut. 1. Musik gamelan. Musik gamelan merupakan musik yang berkembang di Jawa. Musik gamelan berupa sebuah ansambel musik tradisional yang terdiri atas gambang, gendang, dan gong. Seperangkat musik gamelan berfungsi untuk mengiringi tari Jawa, Bali, dan Sunda. 2. Musik sampe. Musik sampe berfungsi untuk mengiringi tari yang berkembang di daerah Kalimantan. 3. Musik gondang. Musik gondang berupa alat musik
khas suku Batak di Sumatera. Musik gondang ini dalam permainan musiknya memakai alat-alat yang biasanya terdiri 4 sampai 12 gong kecil, 1 alat tiup dan gembreng. 4. Musik talempong. Musik talempong ini merupakan instrumen musik khas suku Minangkabau. Bentuknya mirip bonang dalam gamelan Jawa. Talempong selain terbuat dari kuningan, juga ada yang terbuat dari kayu dan batu. Musik talempong berfungsi untuk mengiringi tari daerah Minang. 5. Musik gambus. Musik gambus berupa seperangkat musik yang berasal dari Timur Tengah. Alat musik ini memiliki 3-12 senar. Musik gambus berfungsi untuk mengiringi tari Melayu. Di dalam penciptaan karya, tari kreasi sesuai dengan iringan musik memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut. 1. Sebagai musik pengiring tari kreasi. 2. Membuat suasana makin semarak dan dinamis. 3. Sebagai pengendali dan pemberi tanda bagi penari jika ada perubahan bentuk gerak. 4. Musik pengiring sebagai pemberi tanda awal dan akhir sebuah tarian. Memperagakan gerak tari dengan iringan. Langkah yang perlu dikerjakan antara lain sebagai berikut. 1. Mengumpulkan gerakan-gerakan pokok yang harus dilakukan, misalnya gerakan kupu-kupu terbang. Kedua, menggunakan imajinasi atau fantasi agar gerakan pokok menjadi gerakan tari. Ketiga, memilih alternatif gerakan anggota tubuh yang harus dilakukan. 4. Merangkai gerakan-gerakan tersebut menjadi satu tarian lengkap. 5. Membuat tarian tersebut sebagai tarian tunggal. 6. Membuat pula tarian tunggal dengan tema lainnya. Supaya menghidupkan tarian, diperlukan iringan musik yang tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan iringan musik adalah sebagai berikut. 1. Alat musik yang dapat digunakan untuk mengiringi tarian. 2. Tempo iringan musik dalam tarian tidaklah tetap. 3. Dalam mengiringi sebuah tarian, tidak seluruh alat musik harus digunakan secara penuh dari awal sampai akhir. Manfaat seni tari. Manfaat seni tari bagi siswa ialah bermanfaat untuk menambah sarana pengetahuan dan rasa cinta terhadap budaya daerah, serta untuk melatih koordinasi gerak beberapa anggota badan. Kemudian bagi guru, manfaatnya adalah sebagai sarana mengembangkan pengetahuan, keterampilan, imajinasi, dan kreativitas anak. Dan yang terakhir yaitu bagi masyarakat, dapat dimanfaatkan untuk merangsang terciptanya tari kreasi. Batu manikan di berjoget sama di kotan dia menginami sebab mengkar jula-jula sebab
ongke